Halo, selamat datang kembali di channel SKS 369. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan di antara. Oke, tetap di channel ini kita akan membahas hal-hal mistis, hal-hal yang di luar nalar maupun di luar logika. Baik, sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, yang pertama misteri, kita di sini tentunya misteri seorang indigo akan mencoba membahas video-video penampakan maupun eksistensi yang terekam oleh kamera, yang dimana apakah penampakan tersebut merupakan hantu, iblis, orang yang punya ilmu hitam, psikopat, atau yang lainnya. Yang pertama, misteri kita akan membahas penampakan kuntilanak kayang. Nggak salah dengar kan? Penampakan kuntilanak kayang. Ada seseorang yang bernama Erik dari Semarang, yang dimana dia mendapatkan video dari CCTV rumahnya, mungkin terjadi sudah 2,5 tahun yang lalu. Di dalam video ini ada pohon mangga yang besar di depan rumahnya, yang seperti ada sesuatu di atas pohon mangga tersebut bergerak sendiri, misteri. Selang beberapa menit, muncul rambut hitam panjang seperti serta baju putih dari balik pohon mangga tersebut. Ya. Coba deh teman-teman perhatikan video tersebut baik-baik. Mungkin banyak yang berkomentar bahwa penampakan tersebut adalah sosok kuntilanak yang terbalik ya, yang dimana kepalanya, misteri, kepalanya yang menghadap ke bawah seperti kayang. Gitu ya. Coba deh perhatikan videonya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah sosok tersebut merupakan manusia yang lagi mencuri mangga, atau memang benar sosok tersebut adalah kuntilanak, misteri? Ngeri deh. Oke, yang kedua, misteri, di sini penampakan CCTV juga. Jadi salah satu toko tos serba yang beri nama Mario Lara. Kisah ini mungkin sudah terjadi setahun yang lalu. Mungkin sekarang teknologi sudah semakin canggih, misteri, sehingga CCTV bisa kita cek melalui HP dan bisa memunculkan suara juga. Notifikasinya. Iya. Nah, yang kami sampaikan saat ini adalah yang dimana pemilik toko serba tersebut mengalami kejadian aneh dalam beberapa hari, seperti boneka yang bergerak sendirinya yang dilihat pada aplikasi CCTV di HP-nya. Namun yang mengagetkan, Mario mendapatkan notifikasi pada pukul 2.30 dini hari bahwa ada suara dari tokonya setelah dia membuka HP dengan aplikasi CCTV-nya secara live. Awalnya belum ada yang aneh, namun makin lama, buset. Coba deh teman-teman perhatikan apa yang terlihat di aplikasi CCTV-nya tersebut. Oke, seperti yang teman-teman lihat dan misteri lihat itu, muncul sosok seperti wanita di tengah-tengah boneka, mainan dengan wajah yang pucat, putih, yang matanya agak melotot, bercahaya, dan rambutnya panjang hitam, tipis, kayak apa ya? Setengah botak ya. Setengah botak. Asli. Ini ngeri, misteri. Kalau malam-malam di sini. Mario pun tak tinggal diam pada malam dini hari tersebut. Dia langsung berkemas-kemas untuk mendatangi tokonya tersebut, berharap bisa ketemu dengan penampakan yang terekam di CCTV-nya melalui handphonenya tersebut, dan ingin berinteraksi, bahkan bisa langsung mengajar penampakan tersebut. Dia pun pokoknya gak gini sih dia, apa namanya, terpacu adrenalinnya. Dia pun masuk ke toko merekam, hanya menghidupkan senter atau flash HP-nya kayaknya. Dan dia mengatakan bahwa boneka binata yang dia letakkan di kamar mandi sudah tidak ada di kamar mandinya, malah ada di ruangan lain.
Dan dia pun sadar dia tidak sendiri di toko tersebut, Mistri. Iya. Coba deh, perhatikan videonya. Jangan sampai terlewatkan. Ya no está la... Quitamos la veladora por cuestiones de seguridad. Y pues todo normal. Nadie me quiso acompañar. Seperti yang teman-teman lihat, di pojok kanan atas ada jelas sedikit terlihat penampakan yang sama seperti di gambar CCTV tadi, seorang wanita yang rambut panjang tipis kayak botak itu ya, setengah gitu, Ya. dengan mata putih percaya dan wajah yang Pucat. pucat. Duh, nggak habis pikir deh jika awalnya berani, namun ketika langsung ketemu sosoknya jadi bikin kita merinding ya. Ya. Mending kabur aja, Mistri. Baik teman-teman, apakah sosok tersebut merupakan penunggu dari bangunan tersebut atau hanya settingan agar tokonya Mario Lara itu menjadi ramai dan viral? Ya. Bagaimana menurut teman-teman? Baik Mistri, itu tadi dua penampakan CCTV versi channel SKS 369. Mari kita coba bahas secara singkat saja dari hasil kacamata Mistri sebagai seorang indigo untuk melihat video-video penampakan tersebut. Oke, dari video pertama yang saya lihat itu penampakan CCTV kuntilanak kayang. Kalau kuntilanak kayang itu yang di video ya, itu memang terlihat nyata ya, sangat nyata ya. Dan kepalanya terlihat terlebih dulu dengan menengok ke bawah. Ya, seperti itu. Kalau dikatakan yang seperti itu ada atau tidak, itu saya pernah melihat yang seperti itu. Mistri pernah lihat? Iya, saya pernah melihat yang seperti itu. Dan itu tidak hanya ada dari pohon, tapi dari bangunan yang kosong itu juga ada. Itu seperti itu. Posisinya terus terbalik atau hanya mau menunjukkan gini aja, apa namanya, penampakannya seperti itu. Kalau yang saya lihat, kebetulan yang itu memang ada di dekat rumah saya. Jadi kita berinteraksi itu ya hampir, kalau saya melihat dia itu hampir setiap hari. Jadi ketika posisinya malam-malam, posisinya tetap kayak. Iya, kan tetap seperti itu. Jadi kalau untuk penilaian saya mungkin memang seperti itu. Apakah mereka ada silsilahnya seperti itu, saya tidak tahu. Tapi kalau dikatakan itu ada, memang ada. Karena saya pernah melihatnya seperti itu. Apa, ini tertarik nih saya bahas. Ya. Apa ada enggak kuntilanak yang kayang itu berarti kuntilanak cowok? Yaitu yang kuntilanak yang biasa itu kuntilanak cewek gitu. Enggak sih, yang saya lihat ini ada ya? Memang wanita seperti itu. Jadi wujudnya serem nggak? Maksudnya sama nggak seperti pada umumnya kuntilanak, pada umumnya yang kayang itu? Ya, yang pasti wajahnya pucat. Ada jadi yang memang wajahnya memang sudah rusak seperti itu. Itu tergantung dari kematian mereka. Oke, teman-teman, bayangkan kalian ketemu sosok tersebut di rumah ataupun di bangunan kosong. Ngeri. Ya, Mistri. Nah, dan untuk saya mengatakan dari video ini, saya tidak berani mengatakan itu benar atau tidak. Karena saya menilai dari dua sisi di sini. Karena dari satu video itu tidak terlihat dengan dekat ya, itu terlihat dengan jauh. Jadi kita tidak bisa memastikan dia itu benar atau tidak. Yang kedua, memang kuntilanak atau penunggu makhluk halus itu banyak yang tinggal di pohon seperti itu. Tidak hanya kuntilanak aja. Iya, tidak hanya kuntilanak saja. Mungkin hantu apa ya namanya? Iya, gitu. Tapi di sini yang saya lihat, maaf ini saya bukan mengejudge atau bagaimana dari video ini. Yang saya lihat adalah ada pergerakan dari pohon-pohonnya itu. Yang seperti, nyata sekali nyata ya. Seperti karena ada orang yang mencuri mangga. Ya, kayak orang manjat
manjat di pohon itu, seperti itu. Dan itu jadi saya memiliki 2 penilaian di sini, seperti itu. Baik teman-teman, itu kacamata Mistri sebagai seorang indigo untuk melihat penampakan tersebut. Memang pada dasarnya memang ada yang Mistri lihat itu ada penampakan halus yang seperti kayang seperti itu. Dan mungkin di sini dari sisi tersebut kita kembali kepada teman-teman apakah itu merupakan settingan atau real. Ya. Oke, yang kedua Mistri. Oke, untuk dari yang video yang kedua itu dari toko Toserba ya. Dari bilik boneka itu yang kita katakan kalau manusia itu tidak akan bisa terlihat di antara banyak boneka. Jadi saat kepalanya kelihatan itu boneka otomatis akan tersingkirkan. Contohnya kita berdesak-desakan. Saat kita mengangkat badan, itu boneka pasti akan jatuh. Berpindah, mungkin tergeser. Iya, jadi itu memang kemungkinan hanya hantu kepala saja, karena kita tidak melihat tubuhnya kan. Iya. Ditutupi oleh boneka itu. Ya, walaupun ataupun itu makhluk halus dengan lengkap, itu akan tembus dengan benda-benda kasar yang ada di dunia seperti itu, yang nyata ya. Nah, karena makhluk halus itu yang katakan kita makhluk halus itu mereka akan tembus pandang seperti itu. Kalau saya penasaran untuk yang keluar itu, nah ini sosoknya apakah hantu dikatakan iblis atau memang sosok manusia yang bisa berubah wujud menjadi orang yang seram? Kalau kacamata sih enggak ya? Enggak. Kalau saya katakan itu perbedaan iblis dan hantu itu beda-beda tipis ya. Iblis itu yang kebanyakan yang saya tahu mungkin dia meninggalnya dengan penuh dendam seperti itu. Kalau hantu itu ya sama saja meninggal juga, tapi mungkin mereka tidak ada tempat seperti itu. Ya itu terlihat jelas ya. Iya, yang itu memang yang saya katakan ada yang seperti itu karena itu kebanyakan ada boneka. Boneka adalah tempat yang menyenangkan bagi para makhluk halus. Karena apa? Mereka bisa memiliki tubuh secara badan kasar dari boneka itu, seperti itu. Oke, Mistri. Baik, terima kasih. Tadi sudah menjelaskan 2 sosok penampakan tersebut, yang dimana kacamata Mistri memang benar adanya makhluk halus seperti yang video tadi kita sudah saksikan gitu ya. Jadi kembali lagi kita sampaikan itu kembali kepercayaan teman-teman juga masing-masing gitu. Baik teman-teman semua, kita tadi sudah membahas beberapa postingan video penampakan CCTV versi channel SKS 369. Tetap kami di sini menyampaikan bahwa semua yang sudah kami bicarakan tadi adalah sebuah gambaran atau kacamata dari Mistri sebagai seorang indigo. Kemudian lagi kami serahkan kepada teman-teman apakah semua merupakan settingan atau benar. Apakah punya pendapat yang sama ataupun pendapat yang berbeda. Misalkan merupakan ya istilahnya settingan mungkin ya atau yang benar. Jadi komen pada kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami sampai akhir. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan kami semakin semangat untuk membuat video horor selanjutnya. Dukung kami dengan cara LKS, like, komen, dan subscribe. Silakan teman-teman share video ini, tekan lonceng notifikasinya semua agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan jika teman-teman mempunyai pengalaman horor penampakan eksistensi baik berupa video, foto lainnya yang berkaitan dengan kisah horor atau Islam, silakan komen di kolom komentar serta bisa DM follow Instagram kami di sukses_369 atau melalui alamat email kami di suksesmis369@gmail.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.